Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up Dots? Kembali lagi di channel Dots Traction Studio dengan program Ngojek Ngobrolin Project. Oke, halo, aku Tokichi, aku sebagai konten kreator di Dots Traction Studio. Di episode ke-10 ini kita akan ngebahas atau ngomongin pengalaman dari peserta internship batch keempat dan kelima. Seperti apa keseruannya? Langsung aja kita mulai videonya. Check it out. Nah, sebelum masuk ke inti videonya, Dots, di sini mungkin aku disclaimer terlebih dahulu. Kenapa ada program internship di Dots Traction ini? Dan hal apa aja yang akan kalian dapatkan ketika kalian mengikuti program internship ini? Oke, jadi adanya program magang ini untuk memberikan wadah kepada mahasiswa atau lulusan baru untuk merasakan bagaimana vibe bekerja di industri kreatif yang profesional tentunya. Dan hal yang kalian dapatkan pasti banyak banget. Salah satu contoh, kalian dipercaya untuk mengerjakan project dari klien terkenal pastinya dan didirect langsung oleh tim Dots Traction Studio. Wah, gimana? Mungkin kalian ada satu ketertarikan, kalian bisa ikut internship program di batch berikutnya. Nah, itu tadi sedikit informasi tentang internship program di Dots Traction Studio ini, teman-teman. Mungkin kita nggak usah berlama-lama dan mungkin kita langsung aja berkenalan dengan beberapa peserta internship mulai dari batch 4 sampai batch 5. Dan ini dia. Halo, aku Ferdian Alamsah, umur 21 tahun, mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Dan di Dots Traction Studio ini, aku sebagai peserta internship ilustrator batch keempat. Halo, kenalin aku Ahmad Nelut Taufiki, umur 23 tahun, fresh graduate dari Universitas Negeri Malang. Dan di Dots Traction Studio, aku sebagai peserta internship graphic designer batch ke-5. Oke guys, di sini sudah ada 2 peserta internship dari batch 4 dan batch ke-5. Di sini ada Ferdian dari Nganjuk dan di sebelah sana ada Vicky dari Kota Jember. Kedua teman-teman ini jauh-jauh merantau untuk mencari ilmu seputar industri kreatif. Dan mungkin ada beberapa pembahasan atau pertanyaan yang ingin aku ajukan kepada kalian. Oke. Kalian siap? Siap dong. Oke, kita mulai. Oke Dots, di pembahasan pertama ini mungkin aku pengen tahu dan mungkin banyak teman-teman di luaran sana itu penasaran. Coba ceritain dong alasan kalian memilih Dots Traction Studio menjadi tempat magang. Mungkin bisa dimulai dari batch 4 terlebih dahulu. Oke, jujur di sini aku mencari magang tuh karena kebutuhan perkuliahan sih, Mas. Oke, terus? Dan awalnya malah kepikiran untuk magang di ranah branding. Malah branding, siap, benar, terus? Itu. Terus setelah aku pikir-pikir lagi kayak ranah branding tuh kayak nggak cocok sih sama aku. Karena apa ya? Karena aku banyakan gambar serem-serem, ilustrasi yang serem. Oke, Gitu. Terus setelah kebuntuan itu, aku tanyalah ke dosenku. Minta rekomendasi. Rekomendasi terus untuk tempat magang. Terus Yang basicnya ilustrasi. Oke. Kayak itu. Dan dosenku pun menyarankan untuk di Dots Traction Studio ini. Oke. Kayak itu. Terus pas setelah dapat rekomendasi itu Aku langsung riset lah di situ. langsung riset. Oke. Riset. Inisiatif yang cukup bagus ini, teman-teman. Terus Langsung riset di Instagramnya. Dan kebetulan sekali Dots Traction Studio sedang membuka program internship batch keempat. Kayak gitu. dan di situ kamu langsung apply, Dan alhamdulillah keterima, Mas. langsung keterima. Iya. Asik sih ini. Keren. Jadi dari ini dapat rekomendasi dari dosen, riset, apply dan keterima. Alhamdulillah keterima. Iya. Mungkin kita coba geser ke batch 5. Jadi apa sih alasan dari Mas Vicky? Alasan aku pilih Dots Traction Studio sebagai tempat magang karena awalnya aku di sini pengen ngembangin skill desain grafisku. Oke. Karena aku bukan dari jurusan desain komunikasi visual atau semacamnya. Oke. Itu. Dan kebetulan waktu itu di Dots Traction Studio lagi buka internship program batch ke-5 ini. Oke. Menariknya Dots Traction Studio kan sebuah studio ilustrasi, tapi kok benar. buka magang desain grafis kayak gitu. Oh iya. Di situ aku penasaran, akhirnya aku coba apply dan alhamdulillah keterima sih, Mas. Wah. Ini keren sih teman-teman. Jadi ini 2 statement atau 2 alasan yang berbeda. Yang pertama
keperluan untuk perkuliahan, dan yang kedua men-challenge dirinya sendiri semampu apa, Yoi. levelnya tuh di mana desain Ya grafis. mungkin kayak gitu. Keren sih. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hal apa aja yang kalian dapatkan ketika mengikuti program internship kali ini? Silakan. Banyak banget sih mas hal baru yang aku dapatkan di sini. Contoh. Seperti style dalam menggambar, terus mengatur komposisi, mengontrol emosi dalam menggambar, dan nggak hanya itu, banyak lagi yang bisa kalian dapatkan di sini. Oke. Mungkin bisa geser ke sebelahnya, Mas Wah, Vicky. ini gila sih Mas kalau Oke. hal-hal apa aja yang aku dapatin selama aku di sini. Contoh. Contoh tentunya teman pastilah ya. Teman baru. Kayak gitu, Oke, teman baru pasti banget. Dua wawasan, terus cara meriset, cara berpikir, terus cara menentukan desain yang tepat guna. Dan tentunya profesionalitas sih Mas. Oke. Kayak gitu sih. Jadi statement dari peserta intern kedua ini cukup menarik ya. Banyak hal yang bisa didapat berarti di internship batch keempat dan kelima ini. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, dari sekian banyak tugas, mana yang menurut kalian tugas yang paling berkesan? Mungkin dimulai dari Ferdian. Nah, untuk yang paling berkesan ini ada 2 tugas mas. Oke. Yang pertama yaitu membuat poster film. Di tugas ini peserta intern ilustrator diarahkan oleh para mentor untuk membuat karakter yang mengadaptasi dari kota kelahirannya masing-masing. Oke. Dan di sini aku benar-benar ngerasa dilatih sih mas imajinasiku. Yang tugas kedua? Dan yang kedua yaitu membuat cover album mas. Oke. Dan di sini tugas cover album ini menurutku sangat menantang sih, karena di sini peserta intern ilustrator disuruh untuk memilih band yang kita suka. Lalu pilihan band itu diacak dan kebetulan aku dapat band yang yang style gambarnya yaitu pop art mas. Oke. Berarti band yang kamu suka diacak dengan peserta intern lainnya. Menantang sih ini. Jadi yang kamu suka pasti dikerjakan oleh peserta intern lainnya. Oke, terus dilanjut tuh. Alasan kenapa tugas ini begitu menantang karena awalnya tuh aku belum pernah sih mas kayak membuat gambar yang yang garisnya tegas-tegas dan rapi. Oke, iya sih pop art lebih ke garis line artnya itu tegas terus rapi sih pasti itu. Itu belum pernah berarti. Belum pernah. Oke, jadi nilai menantangnya di sini pas kamu bikin garis lurus, line art yang bener-bener rapi kayak gitu mungkin ya. Oke, ya. Mungkin kita bisa geser batch ke 5. Oke, ada 2 yang paling berkesan sih Mas. Yang pertama membuat desain sebuah festival musik hard rock dan metal dari Norwegia. Oke. Di sini aku membuat 2 poster dan 5 merchandise untuk festival ini. Oke, tapi ini untuk simulasi tapi ya. Bener, Oke. simulasi Mas. Jadi ini berkesan banget karena ini aku pertama kali meriset sebuah festival sih Mas, dan kemudian aku mengimplementasikannya dengan style desain yang tepat guna. Oke, berarti pertama kali banget ini ya. Oke. Waktu aku melakukan riset di sini entah mengapa aku kayak benar-benar merasa ikut terlibat di festival ini sih Mas. Oke, ya. Terus untuk di tugas yang kedua? Yang kedua, tugas membuat collectible packaging design. Oke. Di sini aku meredesain packaging dari sebuah brand untuk dikoleksi secara pribadi. Oke. Terus di situ kamu ngerasa gimana? Di sini aku benar-benar ngerasain cara meriset sebuah brand dengan baik dan benar sih Mas. Oke. Kayak gitu. Poinnya meriset dengan baik dan benar ya. Oke. Nah, terus menjadi peserta intern selama 6 bulan dan didirect langsung oleh tim Dotstruction Studio. Menurut kalian rasanya gimana? Banyak bersyukur sih aku mas di sini. Oke. Kayak yang awalnya aku mengira menggambar tuh cuma sekedar menggambar, ternyata lebih dari itu. Dan yang paling aku kagum dari tim Dotstruction Studio ini, walaupun mereka sesibuk itu, mereka tetap menjawab dan mengarahkanku ketika aku lagi burnout atau buntu. Oke, itu udah kewajiban sih kalau itu. Iya. Mungkin bisa dilanjut ke Vicky. Ini top banget Mas. Aku dibimbing, dimentori sampai paham dan rasanya benar-benar kayak bukan level teman lagi tapi kayak orang tua yang mendidik anaknya kayak gitu. Oke, udah bener-bener level keluarga gitu ya. Oke, terus Nah, di sini juga aku bisa
tanya apapun Mas tentang ilustrasi, tentang desain, tentang merchandise dan semacamnya. Banyak ilmu yang bisa kamu dapat atau kamu tanyakan ke teman-teman tim Dostraction pasti dijawab pasti. Karena memang tim Dostraction sendiri benar-benar kayak ringan banget membagikan ilmunya kepada aku yang cuma peserta intern di sini. Iya. Keren sih ini, aku merinding sih ini. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau ditarik kesimpulan, selama 6 bulan kalian mengikuti program internship ini, apa yang bisa kalian bagikan untuk teman-teman viewers di sana? Buat teman-teman yang ingin upgrade skill sih Mas, atau kalian ingin melampaui batas maksimal kalian sendiri, opsi pertama yang kusaranin kalian harus memilih Dostraction Studio ini sih. Karena di sini kalian akan benar-benar merasakan bagaimana serunya bekerja di industri kreatif, kayak seperti itu. Dan satu pesan lagi nih Mas. Boleh silakan. Menjadi ilustrator tuh gampang, tapi menjadi ilustrator yang memiliki value yang lebih itu harus melalui banyak proses sih. Siap. Benar. Kalau statement dari Mas Vicky, apa yang bisa dibagikan untuk teman-teman viewers di sana? 6 bulan aku jadi peserta intern graphic designer di Dostraction Studio ini, itu waktu yang sangat singkat sih Mas. Kurang panjang. Siap. Karena memang masih banyak hal yang bisa aku gali di sini sih Mas. Dan mungkin buat teman-teman yang merasa penasaran seberapa jauh kreativitasmu di dalam industri kreatif ini, coba deh kalian ikutan program internship berikutnya di Dostraction Studio. Pasti kalian bakalan menemukan banyak hal menarik dan baru di sini. Dijamin ya? Tentunya. Kalau nggak dapet rugi dong. Wah, iya. Oke guys, itu tadi pengalaman yang bisa kita bagikan bersama peserta intern batch 4 dan ke-5. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan jika kalian memiliki pertanyaan soal episode kali ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar kita terus bisa menyajikan konten-konten kreatif lainnya. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next episode.